Menjelang akhir tahun, kebanyakan dari kita sibuk untuk menyusun resolusi ataupun goals yang ingin dicapai di tahun 2026. Tentunya kita ingin menjadi lebih baik lagi daripada tahun ini. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin lebih sukses, ingin punya karir atau pendidikan tertentu, ingin sehat, ingin punya hubungan tertentu, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang terlewat akan hal ini, bahwa untuk bisa mencapai itu semua, kita perlu punya identitas baru yang terbebas dari keyakinan lama. Mungkin kamu pernah mengalami di tahun-tahun sebelumnya, kamu udah menyusun resolusi baru, kamu udah bikin vision board, kamu udah semangat banget untuk menyambut tahun baru dan memulai semuanya dari awal. Tapi setelah dijalani, lama-lama kok jadi nggak semangat ya, nggak sesemangat waktu awal tahun. Akhirnya resolusi, goals yang udah kamu susun terabaikan gitu aja. Itu jadi daftar list yang nggak tercapai dan mungkin dijadiin resolusi lagi di tahun depannya. Itu bisa terjadi kalau misalnya kamu terlalu fokus mengejar goals yang kamu buat, tapi kamu masih nyangkut di identitas lama, masih nyangkut di keyakinan-keyakinan yang tersembunyi. Sedangkan keyakinan lama ini banyak menjadi penggerak dan mempengaruhi kamu secara tidak sadar, sehingga menghambat kamu untuk mencapai goals-goals tersebut. Itu yang bisa membuat kamu meragukan diri kamu sendiri, menyabotase diri kamu sendiri, kamu ngerasa nggak layak, dan akhirnya apa yang ingin kamu lakukan atau yang ingin kamu dapatkan nggak tercapai. Misalnya kamu ingin lebih sehat. Sebenarnya kamu udah tahu konsep sehat itu kayak gimana. Kamu udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan adalah makan sehat, olahraga, tidur cukup, kelola stres, dan yang nggak boleh dilakukan ya hal-hal yang sebaliknya. Tapi kenapa kayak terasa sulit gitu untuk melakukan itu? Apalagi secara konsisten, walaupun kamu udah tahu. Iya, itu akan sulit kalau misalnya kamu masih punya keyakinan tersembunyi, masih punya keyakinan lama yang menghambat kamu. Misalnya aja, kamu ngerasa untuk hidup sehat itu mahal, hidup sehat itu ribet, nggak bisa ini, nggak bisa itu, perlu waktu yang lama, perlu meluangkan waktu untuk olahraga, untuk masak makanan sehat, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kamu mencapai goals-goals atau resolusi kamu di tahun baru, pastikan kamu udah mengubah identitas lama kamu menjadi identitas yang baru. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai cara membangun identitas baru untuk mencapai resolusi di tahun 2026. Keinginan kamu akan lebih mudah terwujud kalau yang kamu inginkan, yang kamu yakini, dan yang kamu lakukan semuanya selaras. Contohnya nih, kamu punya keinginan untuk mempunyai uang yang banyak. Berarti kamu harus meyakini kalau rezeki itu berlimpah. Kamu nggak akan kekurangan. Terus kamu melakukan tindakan yang selaras dengan itu. Misalnya dengan bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kamu cuma ingin sesuatu dan meyakini sesuatu tanpa bertindak, ya kamu nggak akan dapat hasilnya. Dan juga kalau misalnya kamu ingin sesuatu dan melakukan sesuatu tanpa meyakini, ya itu akan seret juga. Misal ya, kamu ini ingin punya banyak uang, tapi kamu masih punya keyakinan kalau uang itu susah didapat. Kalau uang itu bisa didapatkan dengan cara ekstra kerja keras. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu nggak layak untuk mempunyai banyak uang, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kamu kerja keras, kamu akan kesulitan mendapatkan uang tersebut karena banyak keyakinan-keyakinan yang menghambat kamu. Nantinya kamu bisa jadi prokrastinasi, meragukan diri kamu sendiri, menyabotase diri kamu, karena ada keyakinan terdalam bahwa kamu belum siap untuk menerima lebih. Terus ada juga yang punya keinginan dan keyakinan tapi nggak berani untuk ngambil tindakan, nggak berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mewujudkannya. Misalnya aja kayak, oke, uang itu gampang kok, mudah didapatkan, tapi terus-terusan kayak terjebak di positive thinking tanpa mau berusaha. Seolah-olah uang datang gitu aja tanpa kita berusaha. Nah, kadang tuh kita kebablasan di antara dua itu. Jadi gimana caranya biar kita bisa menyeimbangkan antara keduanya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh konkretnya. Kamu bisa catat apa aja sih yang kamu inginkan di tahun 2026 nanti.
Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih di tahun 2026? Ini bukan berarti kamu jadi orang lain ya, tapi ini mengeluarkan sisi kamu yang lebih autentik, sisi kamu yang lebih berani, yang mungkin dari dulu kamu belum berani untuk menampilkannya, belum berani untuk memperlihatkannya keluar, atau masih sering kamu tekan. Padahal sebenarnya kamu punya potensi untuk itu, dan kamu harus muncul sebagai diri kamu yang baru. Misalnya ya, kamu ingin memulai membuat konten di tahun 2026. Berarti cara kamu berpikir, merasa, berbicara, merespon, bertindak harus berbeda dari yang biasanya kamu lakukan. Kamu harus riset nih, kalau misalnya mau jadi konten kreator itu harus kayak gimana sih? Pertama-tama, harus punya keyakinan bahwa kamu itu layak dilihat dan didengar. Konten yang kamu sampaikan itu memiliki value atau memiliki nilai. Lalu juga kamu cukup menjadi diri kamu sendiri dan gak harus sempurna untuk membuat konten. Terus cara berpikirnya harus kreatif, inovatif, strategis, analitis, dan lain sebagainya. Terus cara merasanya gimana? Harus percaya diri, tenang, antusias, dan lain sebagainya. Terus cara meresponnya. Kalau misalnya view-nya turun, berarti yang harus dilakukan adalah evaluasi, bukan menyalahkan diri sendiri bahwa aku nggak berbakat deh kayaknya di sini. Nggak ada deh orang yang mau nonton konten aku. Kalau misalnya ada hate comment, filter. Nggak semuanya harus kita tanggepin, nggak semuanya harus kita ambil pusing juga. Terus kalau misalnya ada peluang, ambil. Itu kesempatan yang bagus. Terus cara berbicaranya gimana? Harus jelas, stabil, friendly, otentik, dan lain sebagainya. Cara bertindaknya, ya kamu harus konsisten untuk membuat konten walaupun belum sempurna. Kamu juga harus sering-sering belajar, upgrade skills, cara storytelling, cara edit video, riset konten, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, kamu sekarang udah punya data. Kalau misalnya ingin menjadi konten kreator tuh harus seperti apa sih? Kalau misalnya masih ada yang belum sesuai dengan keadaan kamu sekarang, berarti ya kamu harus mengubah itu. Misal kamu masih malu untuk bikin konten, kamu masih takut dijudge, kamu masih belum bisa konsisten. Nah, mau nggak mau, kamu harus keluar dari zona nyaman, melakukan tindakan yang berani, yang sebelumnya nggak pernah kamu lakukan, dan menerapkan standar yang baru untuk diri kamu sendiri. Ubah keyakinan lama kamu menjadi keyakinan baru. Ubah keyakinan ini bisa pelan-pelan aja, karena emang nggak bisa langsung juga gitu ya. Contohnya, posisi kamu sekarang lagi di titik nol, terus kamu pengen langsung ke titik 100. Nah, biasanya tubuh kita akan langsung nolak, kayak ngerasa kewalahan, karena sistem saraf kita tuh sukanya yang familiar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda, apalagi perbedaannya itu besar, itu bisa diasosiasikan sebagai ancaman. Misalnya kamu benar-benar belum terbiasa untuk ngomong di depan kamera. Nah, kamu coba dulu untuk bikin konten yang singkat aja dan apa yang kamu kuasai biar lebih mudah. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu bisa tingkatin, tingkatin, dan tingkatin sampai kamu bisa nguasain. Jangan langsung bikin konten yang panjang dan juga misalnya topiknya sulit atau berat. Jadi pelan-pelan aja, tapi tetap berprogres. Gimana? Udah siap menjadi diri yang baru di tahun 2026? Oke, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!